Film diawali dengan diperlihatkan kepada dua orang pasangan kekasih bernama Steve dan juga pacarnya bernama Sandra. Pada saat itu mobilnya mengalami mogok saat di perjalanan. Rencananya mereka ini akan liburan ke sebuah villa di dalam hutan. Namun ketika Steve hendak memperbaiki mobil, tiba-tiba saja dia malah diserang oleh seorang pria misterius dari arah belakang. Bahkan di saat Sandra berusaha membantu, sontak dia pun langsung dilumpuhkan juga. Lalu mereka dibawa ke markas pria misterius tersebut. Dan ternyata, pria misterius itu adalah seorang psikopat kakak beradik bernama Owen dan juga Oswald. Diketahui mereka ini sering menculik sekaligus menghabisi orang-orang jika ada yang datang ke hutan di dekat rumah mereka. Di situ mereka kemudian dengan tega langsung menyekap Sandra, dan langsung memutilasi bagian tubuh Steve. Singkat cerita, setelah beberapa bulan berlalu, dan scene pun berpindah dengan diperlihatkan kepada 4 orang pasangan remaja. Mereka adalah Nina, Mike, Taylor dan juga Chris. Mereka terlihat sedang melewati jalan di dekat wilayah para psikopat kakak beradik tersebut. Sama seperti kejadian yang pertama, di situ tanpa diduga mobil yang mereka kendarai ini malah mogok. Dan mau tidak mau, Mike dan juga Taylor harus mencari bengkel terdekat dengan berjalan kaki menelusuri tempat itu. Sementara Chris dan juga Nina bertugas menjaga mobil selama mereka pergi. Tapi beberapa saat setelah Mike dan juga Taylor pergi, tiba-tiba Nina ini mulai merasa aneh setelah dia melihat bercak darah yang ada di bagian pepohonan. Bahkan di tempat Mike dan juga Taylor, tanpa mereka sadari, ternyata Oswald sudah mengawasinya dari balik semak-semak. Singkat cerita, setelah kembali berjalan akhirnya mereka pun sampai di sebuah bengkel, yang tidak lain bengkel itu adalah milik para psikopat tersebut. Owen berpura-pura tidak memiliki radiator cadangan, dia lalu berkata bahwa akan segera mengirimkan truk derek menuju ke lokasi tempat mobil mereka. Dan akan menderek mobil Mike menuju ke bengkel lain. Karena merasa kepepet, akhirnya mereka pun langsung setuju. Di sisi lain Nina dan juga Chris yang pada kala itu masih menunggu, tiba-tiba mereka pun mulai diawasi oleh Oswald dengan cara memotret mereka dari kejauhan. Mike yang masih menunggu truk derek datang sambil membantu Owen di bengkel, tanpa diduga ternyata dia langsung dilumpuhkan oleh si Owen. Taylor yang pada kala itu sedang menunggu di luar bengkel mulai merasa cemas kepada Mike, karena dia tidak kunjung keluar menemuinya. Merasa ada yang tidak beres, Taylor lalu memutuskan untuk mencari Mike dengan masuk ke dalam bengkel sambil berjaga-jaga membawa sebuah senjata. Namun sesampainya di dalam, dia justru diserang oleh sang psikopat. Lalu Owen bergegas membawa Taylor menuju ke gudang tempat Mike disekap. Karena setelah beberapa jam Mike dan juga Taylor tidak kunjung kembali, Chris dan juga Nina lalu memutuskan untuk mencari mereka berdua. Namun ketika di dalam pencarian mereka, tanpa sengaja si Nina ini malah menemukan sebuah lembaran foto mereka berdua yang tadi sempat diambil oleh Oswald. Di situ mereka mulai menyadari bahwa jangan-jangan ada orang lain yang sedang mengawasi mereka semenjak awal datang ke tempat tersebut. Dan setelah itu, tiba-tiba Oswald pun langsung menyerang. Untungnya Chris berusaha melawan, lalu dia pun langsung menyuruh Nina agar segera pergi untuk mencari pertolongan. Setelah Chris berhasil dilumpuhkan oleh Oswald, lalu bergegas mengejar Nina yang mencoba kabur ke dalam hutan. Sehingga di situ terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka berdua. Namun dikarenakan Nina gagal ditangkap, Oswald yang kesal pun malah kembali ke lokasi Chris dengan melampiaskan semua kekesalannya kepada Chris. Sementara itu Nina yang sudah berhasil lolos, sungguh disayangkan dia pun malah harus saling berpapasan dengan si Owen. Nina yang belum tahu bahwa si Owen ini adalah seorang psikopat, dia kemudian berniat meminta pertolongan kepada dirinya. Owen pun di situ langsung memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengajak Nina ke tempat kediamannya, sambil diiming-imingi akan menelepon pihak kepolisian. Dan tanpa ada rasa curiga sedikit pun, si Nina lalu mau untuk diajak ke rumahnya. Singkat cerita setelah sampai di tempat kediaman Owen, Nina yang akan menelepon polisi tanpa sengaja melihat beberapa foto. Foto itu adalah foto para korban yang telah tewas dan dipajang di bagian dinding rumah. Di saat bersamaan, datanglah Owen yang menodongkan senjata ke arah Nina. Dia lalu mengancam agar Nina tidak melakukan perlawanan,
dan jika dia masih tetap melawan maka Owen akan langsung menembak bagian kepalanya. Karena sudah terpojok, Nina kemudian memilih untuk menuruti semua perkataan Owen. Singkat cerita, setelah Nina terbangun dari pingsannya, tiba-tiba dia pun mulai mendapati keadaan dirinya yang sudah terikat di samping Taylor. Lalu beberapa saat kemudian sang psikopat Oswald pun datang sambil membawa Chris yang sudah tidak berdaya. Dan di situ tanpa belas kasih, Oswald langsung menghabisi Chris di depan mereka berdua. Bahkan tidak hanya itu, yang paling parahnya lagi, dengan sadis dia mulai memotong-motong bagian tubuh Chris seperti para korban lain di depan mata kepala teman-temannya itu. Di sisi lain, Owen yang baru teringat tentang keberadaan Mike yang sedang disekap di dalam bengkel, dia pun lalu bergegas menuju ke bengkel untuk mengambilnya. Dalam keadaan terikat, kemudian mereka berusaha melakukan berbagai cara agar bisa lepas dari ikatan rantai tersebut. Sampai pada akhirnya, ikatan rantai di tangannya pun berhasil terlepas. Oswald yang mendengar suara kegaduhan di gudang eksekusi, lalu bergegas untuk mengeceknya. Namun ternyata, dia pun malah harus dibuat kaget setelah melihat keberadaan para tawanannya yang sudah melarikan diri. Kemudian dengan cepat, Nina dan juga Taylor langsung menguncinya agar psikopat tersebut tidak bisa keluar. Di sisi lain Owen yang baru saja sampai di bengkel, bukannya langsung membawa Mike naik ke markas. Dia justru memilih untuk lebih dulu menyiksanya dengan cara menyetrumnya berkali-kali. Sementara itu, Nina dan juga Taylor yang sedang berusaha melarikan diri, tanpa sengaja mereka melihat keberadaan seorang pengendara mobil yang tengah melintas di jalan raya. Mereka memutuskan untuk meminta pertolongan dengan memohon agar diantar ke kantor polisi. Namun bukannya diantar ke kantor polisi, si pengendara mobil malah membawa mereka kembali ke tempat kediaman sang psikopat. Karena memang diketahui si pengendara yang bernama William ini, ternyata merupakan bagian dari komplotan para psikopat bersaudara. Dia adalah kakak tertua dari Owen dan Oswald. Saat para gadis akan dibawa masuk kembali, tiba-tiba saja Oswald pun datang sambil melayangkan serangan ke arah Taylor sampai dia tewas. Dan setelah itu, para psikopat kemudian mulai membawa Nina ke sebuah gudang dan disekap bersama dengan seorang gadis yang tidak lain itu adalah Sandra, yaitu si wanita yang ada di awal film tadi. Karena merasa tidak tega setelah melihat keadaan Sandra yang pada kala itu sedang hamil dan diperlakukan layaknya seekor hewan peliharaan, di situ Nina berusaha mencari benda tajam untuk melepaskan ikatan di bagian tangannya, dan berniat akan kabur sama-sama. Tapi setelah ikatan terlepas, Sandra yang sudah tidak kuat oleh penderitaan yang dia alami, dia malah memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tidak lama kemudian, Oswald yang datang kembali ke gudang. Dia melihat keadaan Sandra yang sudah tidak bernyawa. Tanpa banyak basa-basi, Oswald langsung menghajar Nina sampai dia pingsan. Karena dia menganggap bahwa si Nina lah dalang di balik kematian Sandra. Di sisi lain, Owen yang dalam perjalanan pulang tanpa sengaja saling berpapasan dengan William. Di situ William mulai bercerita tentang kelakuan si Oswald yang dengan arogan menghabisi Taylor tanpa persetujuan mereka berdua. Hal ini tentunya membuat Owen marah dan langsung memarahi adiknya tersebut. Tapi ketika mereka sedang sibuk menyingkirkan mayat Sandra, Nina kemudian mulai memanfaatkan kesempatan tersebut dengan diam-diam kabur dari rumah itu. Di saat ia sudah sampai di depan mobil, tanpa sengaja Nina melihat keberadaan Mike dan bergegas melepaskan ikatan di bagian tangannya. Namun setelah ikatan terlepas, Mike yang melihat senjata shotgun, kemudian berencana akan membalaskan dendam kepada para psikopat tersebut sebelum mereka pergi dari tempat itu. Lalu di saat kembali masuk ke dalam, di sana Mike tanpa sengaja melihat keberadaan Oswald, dan tanpa banyak basa-basi lagi langsung menembaknya sampai dia tewas. Namun meskipun begitu, Mike pun harus berakhir tewas juga setelah ditembak oleh William. Nina yang melihat Mike dalam keadaan sekarat, seketika marah dan kemudian langsung melayangkan serangan golok ke arah kepala William. Sehingga pada akhirnya,
dia pun harus tewas juga. Tidak lama kemudian, Owen yang melihat kedua saudara kandungnya sudah tewas, dia pun langsung murka dan kemudian mulai melepaskan saudaranya yang seperti monster untuk mengajar Nina. Meskipun sempat berhasil kabur, sungguh sangat disayangkan Nina pun harus berakhir tewas juga dengan tubuh yang dimakan oleh sang psikopat monster tersebut. Dan akhirnya, film ini pun selesai. Semoga kalian terhibur dengan cerita film ini. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita film berikutnya. Salam hormat dari Mimin, salam 1000 layar kaca.